Bapak Ibu Saudara. Nanam padi tumbuh padi, nanam mangga tumbuh mangga. Setuju? Setuju ya? Bisa enggak nanam mangga tumbuh pepaya? Enggak. Enggak bisa. Baik. Setuju enggak? Nanam kebencian tumbuh kebencian. Nanam keserakahan tumbuh keserakahan. Deal? Deal ya? Anda yang bilang ya? Siap-siap ini ya? Deal? Deal ya. Baik. Ini agak mendalam ya. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang datang berdana makan, contohnya ke Biku, boleh enggak dia beli nasi goreng yang bagus, cepat cenge capui, hotel bante, gitu ya, nasi gorengnya 100.000, bagus punya, bawa, lalu dia berdana. Lalu harapan di hatinya, semoga setelah berdana toko saya jadi 10 cabang. Contoh ya, ini nggak boleh pulang semuanya ya. Kalau pulang Anda salah paham, harus dengar sampai habis ya. Semoga toko saya yang 3 cabang bisa jadi 10. Lu kuala yang cepat cenga, ai wacap em. Holiao ya. Bawa 100.000 mau ganti 10 miliar. Boleh? Boleh. Boleh. Anda bilang nggak boleh, nanti nggak ada yang datang ke wihara. Betul ya? Boleh. Kalau mau jujur, berapa banyak orang datang ke wihara berdana supaya rezekinya lancar? Betul ya? Kalau disuruh angkat tangan, siapa yang pernah? Nggak usah angkat ya, nggak usah. Datang ke wihara berdana berbentuk apapun, ke bante, ke kotak dana, dana buku, pembangunan, rupang arca, berharap rezekinya lancar. Ada? Ada. Saya juga angkat tangan, nah lihat. Fair ya? Ya, dulu saya juga jualan ya. Hibang, capai target. Kan begitu ya? Ya, berdana. Baik, tidak apa-apa. Jangan Anda salah paham. Makanya tadi dengernya harus sampai habis. Kalau dengernya cuma setengah pulang, besok ketemu temannya semua diinterview. Ada umat baru, sinlang, lu ki mui koi lai comi. Acia. Wah, lu jarujak ya hocia. Lu dana rujak comi. Wai sing li bu sui kina. Dia kong dana leo sing li esui. Dosa lu karma buruk. Enggak ya. Makanya denger sampai habis ya. Bapak Ibu Saudara, bagi umat yang baru belajar itu sangat lumrah dan sering itu menjadi benar ya. Sering itu menjadi benar. Sudah berdana, beneran rezeki jadi lancar. Benar. Datang ke wihara, rezeki jadi lancar. Benar. Kenapa? Karena wiharanya tempat orang baik. Di wihara banyak para dewa ya. Bisa jadi dia terlindungi. Bisa jadi para dewa bersimpati. Dia dapat rezeki. Atau dia menanam kebajikan, karma baiknya berbuah. Tapi kalau tidak hati-hati, keserakahan bisa ikut bertumbuh. Terkhusus yang ikut Dhamma Class malam ini. Maksudnya apa? Anda sampai datang ke Dhamma Class, berarti Anda bukan umat pemula lagi. Betul ya? Mari kita naik satu level. Naik satu level. Yaitu apa? Berdana untuk memperindah batin. Saya akan jelaskan. Anda yang penting jangan pulang aja. Jangan pulang, jangan ngantuk. Tampuk kok, kau tiam leo, mai huan lo. Ya, sudah mau jam 9, Anda pasang semangat. Bapak Ibu Saudara, begini.
Cobalah mulai hari ini Anda berlatih. Setidaknya 50%. Bisa 60% bagus. 70% lebih bagus. Mungkin kalau untuk 100% sulit, ya. Setiap Anda berdana, berbuat baik untuk hal apapun, alasannya apa? Agar mereka berbahagia. Ngerti? Titik. Anda bawa makanan, ada Bante Panyawaro besok ya, dana. Cobalah, semoga Bante sehat. Begitu ya. Kita bawa ini makanan yang sehat. Semoga dalam hati, nggak usah semoga Bante sehat. Itu belakang antri Bapak Ibu ya. Dalam hati cepat-cepat atau sebelum sambil ngantri ya. Semoga Bante Panyawaro sehat selalu. Semoga makanan ini mendukung kesehatan beliau. Semoga beliau bahagia. Semoga itu ada di 70% pikiran Anda. Ya. Kenapa Bante sisain 30%? Saya yakin kok. Nanti di ujung-ujung hibang cabang pencap kai kan gitu ya. Tapi ya setidaknya Anda sudah tulus di depan ya. Ya, lanjut. Kenapa harus begitu Bante? Karena ada satu hal yang tidak bisa dibohongi. Yaitu apa? Menjadi baik dari dalam diri. Contoh ya. Bapak Ibu Saudara yang di sini, ada 2 orang datang bawain Anda minum. Lalu ngucapin selamat datang. Simple ya. Ketemu orang ini, kasih air minum, selamat datang. Tapi pasti Anda pernah, mungkin tidak pas pengalamannya ini, tapi Anda pasti pernah 2 perilaku yang sama, 1 perilaku yang sama dari 2 orang ini, tapi Anda bisa membedakan. Orang pertama Anda mengatakan apa? Ya dia sopan ya, saya dikasih air. Tapi anak yang kedua Anda bilang begini, saya gina aja kuaya. Ngerti? Anak ini baik loh. Padahal aksinya sama. Lalu kita nanya, kamu kenapa bilang dia baik? Enggak tahu. Tapi saya bisa merasa anak ini nih baik banget anaknya. Ngerti? Tahu enggak kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang ada di pikiran kita itu terpancar dalam body language. Kadang kasar sehingga Anda bisa terlihat ya. Contoh kalau orang sudah marah terlihat enggak? Terlihat. Orang sudah kesel terlihat? Terlihat. Dan Anda tidak tahu orang yang benar-benar baik itu terlihat. Mungkin tidak semuanya terlihat dan mungkin tidak semua orang mampu melihat. Tapi saya yakin di ruangan ini ada yang ngerti dengan saya ya. Anda bisa melihat orang ini benar-benar baik. Dan orang seperti ini kemanapun didukung orang. Kemanapun didukung orang. Pertanyaan saya, apakah itu karma baik yang berbuah? Ya. Dia bahkan gak perlu berusaha. Apa maksudnya gak perlu berusaha? Dia punya guru. Dia nggak pernah beliin gurunya hadiah, nggak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan, biasa saja. Murid-murid yang lain semua ngasih hadiah, ngasih kado, ngelakuin sesuatu yang lebih. Tapi guru selalu paling sayang sama yang ini. Bukankah itu karma baik yang berbuah? Ya. Tapi bagaimana ada orang yang seperti ini? Itulah mereka yang menjadi benar-benar baik. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu bayangkan Anda adalah seorang guru. Gantian. Anda adalah seorang guru. Datang seorang anak ke Anda. Lalu dia bilang begini, Ko, Ci, Pak, Bu, kok semua orang itu nggak suka saya ya? Saya harus bagaimana? Apa yang Anda minta ke dia?
secara dharma. Latihan berdana. Betul? Ngerti? Nangkep? Pelan-pelan ya. Anda minta dia latihan berdana. Ingat ya, berdana itu bukan artinya memberi uang ya. Itu bahasa Indonesia ya. Tolong diganti kalau ada yang menganggap berdana artinya memberi uang. Berdana dalam bahasa Pali artinya pemberian. Memberi itu bisa memberi materi, bisa memberi nasihat, bisa memberi bantuan apa saja, ya. Menolong orang itu berdana. Bapak Ibu Saudara, orang ini datang ke Anda, lalu dia bilang, saya nggak tahu kenapa, semua orang itu nggak pernah suka sama saya. Lalu Anda lihat karakternya oke-oke aja, tapi auranya itu loh, ya, orang selalu nggak nyaman dengan dirinya. Mau minta dia berpraktek apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah berdana. Tapi setelah ini Anda ngerti maksud saya. Dia tidak boleh berdana yang level 1. Dia hanya bisa berdana yang level 2. Anda minta dia, kamu membantu orang. Dan setiap kamu membantu orang, kamu tidak boleh mengharapkan apapun. Kalau kamu bisa lakukan itu 1-2 tahun, semua orang akan mulai suka sama kamu. Aura kamu akan berubah. Ngerti ya? Jin me, jin. Lu bosyong sinumui, ko sucipto. Nah, ini teman saya ya. Waduh, saya ngambil nama Koko ini nggak permisi ya. Ini masuk rekaman seumur hidup loh ini kok. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu dia lakukan. Dia bantu orang. Dia bantu orang. Dia belajar untuk tidak meminta imbalan, tidak meminta pengharapan. Anda bisa rasakan ini. Kalau dulu Anda tidak pernah berdana, ngasih 10.000 aja simtnya. Saya yakin di ruangan ini ada yang seperti itu. Ngasih 10.000 aja keinget-inget, ya toh? Tapi Anda sudah senang berdana. Anda sudah lakukan bertahun-tahun ya. Anda lihat anak kecil jualan koran ya, kasihan. Anda kasih 20.000, nggak usah balik dek. Atau mungkin Anda kasih lebih banyak lagi. Lalu Anda lihat batin Anda. Merasa berat? Enggak. Kok bisa? Berkembang. Batin itu menjadi lebih indah. Batin itu berkembang. Bapak Ibu Saudara, anak ini ikut nasihat Anda. Dia bantu orang. Dia nggak mikir supaya saya dapat rezeki, supaya apa? Enggak. Dia setiap membantu orang, kita ngajarin dia. Setiap kamu bantu orang, keluarkan mantranya. Semoga Anda berbahagia. Semoga Anda berbahagia. Awalnya dia nggak ngerti. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, dia menjadi berubah. Satu hari dia datang ke wihara. Kita lagi nyusun asana. Cepet-cepet dia bawa asana, susun. Nggak ada pengharapan. Senyum, dia happy. Semoga yang duduk berbahagia. Kita lihat anak seperti itu. Apa yang ada di benak Anda? Sekagina Jin Hoa. Betul? Setelah 1 tahun dia melakukan itu, semua body language, raut wajah, mimik wajah, semua berubah di level alam bawah sadar. Dan itu salah satu hadiah terbesar dari berdana. Setelah dia punya aura itu, mulailah muncul keanehan. Apapun yang dia kerjakan, sukses. Hokin wawalang kong kami ulang cai, ulang cai, cow kami pun sing, ichina ulang cai. Tapi Anda selama ini nggak tahu, kok bisa? Salah satunya Anda adalah ini, membantu berdana untuk memperindah batin. Bapak Ibu Saudara, panjang sekali yang saya jelaskan, tapi karena ini sangat penting ya, semoga menjadi konsep hidup Bapak Ibu seumur hidup. Mulai hari ini kalau Anda berdana membantu orang, mulailah untuk belajar, semoga mereka berbahagia ya. Tidak 100% tidak apa-apa ya, setidaknya itu ada di pikiran Anda.
Anda jadi orang yang sangat indah. Keenam Bapak Ibu, kita cepat-cepat, tinggal 10 menit. Itu ya. Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat saja. Karma orang tua tidak turun ke anak. Ingat ya, karma orang tua tidak turun ke anak. Itu keyakinan kita orang Tionghoa. Keyakinan itu baik tapi salah. Saya ulangi, keyakinan itu baik tapi salah. Kenapa baik? Orang zaman dulu, kalau ingin meminta seseorang bertobat, kita ngasih tahu dia, lu mai copai, ucoye lo, gitu ya. Kamu jangan berbuat jahat, ada karma buruknya. Mungkin dia tidak takut. Dia menjawab apa? Apa boleh buat? Ini demi keluarga saya. Begitu ya. Tapi orang-orang zaman dulu tahu, setiap orang tua yang baik paling sayang dengan anak. Orang tua yang baik ya, ada juga orang tua yang tidak baik. Semua orang tua yang baik pasti sangat sayang anak. Ketika diberitahu para leluhur kita, ketika memberitahu, jangan berbuat jahat, nanti kena ke anak, mereka mau bertobat. Ya, beberapa kali sebagai biku saya dengar ungkapan dari umat, Bante, dulu saya bandel Bante. Begitu lahir anak pertama, saya berhenti semua. Kenapa? Sayang sama anak. Jadi pemikiran bahwa karma turun ke anak, niatnya baik, tapi secara dharma tidak begitu. Ya, orang tua mengalami atau menjalani karmanya sendiri-sendiri, anak menjalani karmanya sendiri-sendiri. Tapi kadangkala kita bisa menemukan orang ini mencuri, ketahuan, dipecat, jatuh, melarat. Pertanyaan saya, kalau orang tuanya melarat, anaknya ikut susah enggak? Susah. Disitulah kita berpikir, orang tua berbuat jahat juga kena ke anak. Tapi kalau kita punya mata batin Bapak Ibu, kita lihat karma dari anak yang ini, ternyata anak ini dulu juga berbuat jahat. Dan hari ini dia sulit, ikut ayah ibunya sulit, itu ternyata sinkron dengan karmanya. Jadi itu adalah karma anak itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda tetap akan menemukan orang yang orang tuanya jahat, anaknya baik-baik saja. Betul? Anda bisa ketemu, Anda cek aja di masyarakat, ya. Atau orang tuanya baiknya bukan main, anaknya kesulitan, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mau menyampaikan ini sebagai yang nomor 7? Karena ini sangat penting. Kalau ada di ruangan ini, Anda yang merasa Bante waco hami pun besingkong, waco hami pun besingkong, si wai tiai salah lai, wai mak salah lai. Jangan berpikir begitu ya. Kalau hari ini yang kita kerjakan belum bagus, belum terlalu lancar, jangan salahkan orang tua. Secara dharma, karma adalah milik masing-masing. Cobalah Anda tanya diri Anda, kenapa saya belum berhasil? Menyalahkan orang lain itu tidak pernah ngasih solusi. Ya, lebih baik kita cari salahnya apa. Bapak Ibu Saudara, saya habis di sini ya. Sisanya untuk besok aja. Bagaimana kalau saya terima 2 pertanyaan saja sebelum pulang? Ya, silahkan yang mau bertanya. Nah, langsung 2 ya, silahkan. Tadi yang di depan siapa? Sepertinya depan 1, belakang 1. Silakan bagi umat yang ingin bertanya, diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan. Selamat semuanya. Nama budaya Sotihotu Wandami Bante. Nama budaya. Jadi saya mau tanya Bante, kalau misalnya kita berbohong untuk niat baik, itu niatnya untuk menguntungkan diri sendiri sama orang lain itu gimana menurut Bante? Mungkin itu sih. Anumodana, terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya.
Bante boleh nggak berbohong demi kebaikan? Ya, pertanyaan saya, Anda tadi sudah barengan mengatakan musawada weramani, gitu ya. Sikha padang sama diami. Tapi mungkin ada yang bilang, wah butoi kong kok Bante wah tiam-tiam. Wah kong pak hang Bante. Cetesi wah skip. Uliau kang ko, ya. Baik. Jawabannya adalah, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Hukum karma itu tidak seperti hukum di agama lain. Dalam artian, kalau dalam dharma yang dihitung itu adalah dampak kerugiannya. Sama-sama berbohong, si A, si B, si C. Tapi dampak kerugiannya berbeda, karma buruk yang berbuah itu berbeda. Contoh, si A berbohong. Bohongnya apa? Dia berbohong karena, ini saya sih sebenarnya waktu kecil ya. Kok ada preman kok muya. Zaman dulu ya saya masih kecil. Dek, atau ibu, nyonya, itu panggilan nyonya ya, saya masih ingat. Nyonya, sore-sore ya, pasti saya disuruh, dek, kaikong mamak buti. Ya, kasih tahu, mama nggak ada. Saya keluar, saya jago juga saya ya. Kasih agak lama dulu ketuk pintunya, biar meyakinkan, katanya begitu ya, saya keluar. Bang, mama nggak ada. Beneran, bohong dosa loh, beneran, mama nggak ada. Meyakinkan saya, pergi dia. Itu yang A. Yang B, dia berbohong, dia menipu sampai orang ini kehilangan hartanya 3 miliar. Jangan main-main loh. Kadang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bahkan 500 juta. Itu bisa sudah uang orang semuanya. Betul ya? Dia bisa loncat ke laut loh setelah itu. Jadi dari berbohong, menipu, menghilangkan harta orang, orang ini bisa sangat menderita. Pertanyaan saya, sama nggak ketika karma buruknya berbuah? Beda. Karma buruk itu berbuah berbeda. Pertanyaannya, ada karma buruknya enggak? Ada. Karma buruk saya pun sudah berbuah. Nah, saya pernah, umatnya bilang, dijemput ya Bante jam 4. Saya jawab, baik. Mau ke gunung, ngajar dharma ke anak muda, dhamma camp. Saya jam 3 sudah bangun, bersih-bersih, wah, ambil tas standby, jam 4 pagi standby, nunggu, nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Jam 4 pagi nunggu 15 menit, kok bisa telat ya? Aduh, anak muda. Nunggu agak lama, 20 menit belum datang. Saya chat, kok belum datang? Chatnya masuk aja enggak. Nunggu sampai jam 5, nunggu sampai jam 6. Kok bola ya? Hausek ya, anak mahasiswa ya. Ini anak muda kok nggak datang. Katanya jam 4. Akhirnya masuk chatnya. Tahu nggak chatnya jawabnya apa? Bante jam 4 sore berangkatnya sial. Nah itu. Nah itu karma buruk saya berbuah. Ya. Itu dulu itu bohongin preman itu saya itu. Mama nggak ada gitu. Kena juga saya. Gimana? Saya mau nyalain orangnya nggak bisa. Saya baca lagi chatnya. Jam 4 berangkat. Kok si Tio jam 4 ah? Hah? Kenapa saya nggak nanya? Tapi coba kalau kita orang Medan, dibilang mau berangkat ke Brastagi jam 4. Anda mikirnya jam berapa? Camping sekolah. Pagi. Gak tahu apa kita yang salah ya? Kita berangkatnya selalu pagi. Mereka yang di Jakarta berangkatnya sore. Camping kuliah berangkatnya jam 4 sore. Sampai di sana malam. Mereka sibuknya besok pagi. Kayaknya yang kagau juga. Cuma soalnya si tiap caki ya. Bapak Ibu Saudara,
Nah, menjawab pertanyaan Koko ini ya. Baik. Jawabannya adalah berbohong kecil, dampaknya kecil. Berbohong besar, dampaknya besar. Boleh nggak Bante berbohong untuk kebaikan? Kalau Anda nanya ke biku, jawaban saya selalu tidak boleh. Karena saya biku. Tapi di realita hidup Anda terjadi nggak? Terjadi. Contoh, saya juga nggak apa-apa, saya jadi korban. Dulu setiap saya ujian, kalau teman saya datang, mama saya itu bisa bohong. Ya, teman saya datang nyari saya, mama saya bilang saya nggak ada. Jadi dia pulang. Kenapa? Mau ujian. Kalau dia masuk saya main-main. Betul ya? Akhirnya saya belajar. Pertanyaan saya, mama saya berbohong untuk kebaikan enggak? Untuk kebaikan. Demi nilai ujian saya bagus. Tapi karma buruk dia berbuah enggak? Berbuah. Saya mulai tidak percaya dia. Iya. Mama pian ya, wamaya, bu xiang xin ah. Mama pian lang ya. Kan gitu ya? Itu adalah karma buruk ibu saya berbuah. Sampai kalau deket-deket ujian, kalau teman saya sudah janji sore mau datang, saya belajarnya di pagar. Beneran? Tan wai ping iu lai. Lalu mama saya bilang, lu kayak tau ceng tan hami, tan wai ping iu, tan ping iu tau ceng jami, mai tan lu pian wai ping iu, mai wai ko tiao. Nah itu. Tetapi Anda ngertilah maksud saya ya. Berbohong kecil dampaknya kecil, berbohong besar dampaknya besar. Boleh berbohong Bante? Tidak boleh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan terakhir silahkan. Tadi ada satu yang angkat tangan, nggak jadi atau jadi? Kalau nggak ada nanti kita lelang lagi nih terakhir. Pertanyaan terakhir. Ya, adik kecil boleh ya. Ada ya yang di sana ya? Perempuan tadi ibu-ibu ada ya? Jadi 4 nanti nggak pulang kita. Pertanyaan dibatasi cuma 2 aja ya. Ya. Pertanyaan terakhir silahkan. Dedek ini tadi mau nanya juga, sudah angkat tangan. Dua-duanya saya jawab, jangan khawatir. Dua-dua Dedek ya, saya jawab cepet ya. Silahkan Dek. Nama budaya Bante. Nama budaya. Saya Sebastian. Saya punya pertanyaan, bagaimana cara menghadapi teman-teman yang menyebalkan? Sebastian kelas berapa? Kelas 7. Masuk SMP. Baik. Begini. Kalau saya punya rumus hidup, jauhi teman yang jahat. Ya. Kalau dia orangnya baik, sedikit menyebalkan tidak apa-apa. Ya. Tapi yang kita jauhi itu teman yang jahat. Tapi gimana tahu dia jahat Bante? Kalau bahasa Hokkiennya hyong sim. Hyong sim itu gini, dia main-main, dia nggak senang, sorong kasih temannya jatuh, nggak mikir kepala orang bisa kejedot apa, dia nggak mikir. Nah orang seperti itu kita mungkin harus mulai hati-hati. Cinca hyong sim, ya, dia tega untuk nyakitin orang seenaknya, ya. Jadi saya lebih menyarankan teman itu kadang menyebalkan, it's okay, namanya temannya. Selama dia orang yang baik, kita belajar untuk toleransi. Tapi kalau dia terlalu menyebalkan bagaimana Bante? Baik, rumusnya 2. 1, jangan terlalu ditanggapi. Yang kedua, pinter-pinter jaga jarak. Ya, jaga jarak itu bukan menghindar. Jaga jarak itu kadang dekat, kadang dia lagi kumat, kita jangan deketin. Nah, dia lagi agak baik, kita deketin. Kalau dia lagi agak kumat, kita jangan deketin. Nah, jadi kita berjuang, kita tidak jadi target orang yang dia ganggu. Begitu ya. Selama kita bukan target orang yang dia ganggu, maka kita tidak terlalu terganggu. Ya, kalau menyebalkan dia itu, dia akan selalu menyebalkan. Begitu ya. Ya, namanya berkawan ya. Tapi karena Sebastian masih kelas 7, teman-teman yang menyebalkan itu nanti jadi kenangan yang indah, ya. Selama dia bukan orang jahat, jangan khawatir, ya. Itu bagian dari berkawan, ya. Ya, semoga itu jawaban dari saya, ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih, ya.